Putri Suci Sekte Dayanzong. Datang khusus untuk melayani Putra Kaisar. Astaga, aku baru saja bertransmigrasi. Sudah seseru ini? Tubuhku yang sebelumnya. Satu-satunya Putra Kaisar Iblis terkuat di dunia. Di bawah satu orang di atas 10.000. Hanya dengan santai bicara. Bisa memanggil angin dan hujan. Identitas ini keren banget pokoknya. Si tua bangka Liang Jiawen udah nggak napas lagi. Keluarga Liang di Yunyang bakal musnah hari ini. Siapa bilang gue udah nggak napas? Tanah leluhur keluarga Liang. Hari ini adalah tempat pemakamanmu. Leluhur. Itu leluhur. Leluhur gak mati. Berhenti pura-pura jadi hantu. Usiamu yang 4.000 tahun. Biarin kamu minum pil perpanjangan umur sebanyak apapun. Tetap aja bakal kehabisan minyak. Bakar sumber kehidupan. Cuma pantulan cahaya sesaat. Bisa tahan berapa napas lagi? 3 Ketua Nasjen Sol dengarkan perintah. Bentuk formasi darah cair langit terbentang. Habisi dia sampai mati. Siap. Kilau terakhir. Habisi kalian semua ikan teri. Cukup. Tuan Agung, selamatkan aku. Ini bukan kilau terakhir. Ini lebih gila dari masa kejayaan 4.000 tahun lalu.
Semua mundur. Sudah terlanjur datang. Ngapain buru-buru pergi? Liang Jiawen, jangan paksa aku. Kalau domba mau mati-matian, semua orang bakal tamat barengan. Hahaha. Mau jadi leluhur 4000 tahun juga percuma. Berhasil naik level menjadi kekuatan ilahi sejati. Hahaha. Ini kartu trufmu? Ah, lemah banget. Karena kamu suka api, gua bakal kasih lihat. Apa itu neraka sesungguhnya? Mulai. Ah. Segel lautan neraka Shuro. Sakit. Tuan tua yang ampuni nyawa saya. Sekte Tianju kami bersedia tunduk pada keluarga Liang. Kepala keluarga Liang Tianfeng memberi hormat kepada leluhur. Target perbaikan tingkat pertama akar tulang ditingkatkan. Kalau nggak nemu sumber daya yang lebih tinggi, isi menara pemakaman abadi. 3 tahun kemudian, aku tetap akan mati. Tianfeng. Gabungkan sumber daya sekte Tianjue. Tutup gerbang gunung. Perintahkan ke bawah. Dalam 3 tahun, keluarga Liang harus sepenuhnya menguasai seluruh wilayah Yunyang. Bagaimana kalau leluhur tahap transformasi dewa berusia 4000 tahun? Karena menara Lingxian menghubungkan semua dunia. Kehidupan ini, aku akan membawa klan Liang Yunyang untuk bertemu para dewa dan iblis di surga, untuk menginjak jalan keabadian yang naik. Formasi Hun Tian Hou Tu terhubung ke urat bumi. Sangat sulit ditembus. Apakah aula perang akan membentuk formasi, menghabiskan siang dan malam? Aku hanya punya sisa 3 tahun hidup. Setiap hari sangat berharga. Mundur 10 li.
jelas bukan kekuatan penghancur tahap awal Huashen. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Gudang harta pavilion kitab suci Taman Ramuan Spiritual. Semua disegel, mematuhi dekrit leluhur. Dunia kultivasi adalah hukum rimba. Jika aku melukis hari ini, nasib keluarga Liang akan lebih buruk. Benda-benda ini berguna bagi keluarga. Bagiku tidak ada artinya. Basis formasi teleportasi lintas alam. Dulu ada formasi teleportasi dari alam roh ke alam yang lebih tinggi. Selama basis formasi lengkap ditemukan dan dikumpulkan dengan Tai Chu Xuan Jin, bahaya 3 tahun umur bisa teratasi. Sisa-sisa sekte Tianjue telah dibersihkan. Sumber daya cukup untuk keluarga Liang, menghasilkan 10 lagi Nas Chen Sol. Tapi mata-mata baru saja melaporkan 3 sekte besar lainnya di wilayah Yunyang. Para leluhur tingkat dewa transformasi dari sekte Xuan Min, Gerbang Pedang Gila dan Lomba Bulan tersembunyi, sedang mengadakan pertemuan rahasia. Kirimkan teknik kultivasi tingkat tinggi yang disita ke gua saya. Besok siang, ikut aku menemui mereka. Ini dia kekuatan mengerikan dari peningkatan pemahaman di makam abadi. Asal energi spiritualnya cukup, mengubah yang busuk jadi ajaib. Ribu pasukan gabungan dari 3 sekte, berbaris di luar pegunungan Yunyang. 3 leluhur agung, mengirim undangan bersama, memintamu bertemu di batu batas. Bilangnya sih mau diskusi soal tatanan, padahal aslinya mau maksa. Gersep juga ya. Biar gue nggak usah repot nyari satu-satu. Kelas atas surga. Seluruh wilayah barat laut, bahkan kelas bawah surga aja udah jadi legenda. Masukkan ke gudang, tukar dengan poin kontribusi. Temui tamu. Situal yang itu hidup 4000 tahun. Kekalahan sekte Tianju kemarin pasti karena menghabiskan seluruh sumber kekuatannya. Benar. Dia pasti sudah kehabisan tenaga sekarang. Kalau dia benar-benar jadi macan kertas, sumber daya Yunyang kita bagi rata. Kalau masih ada sisa tenaga, 10.000 pasukan membentuk formasi. Habiskan sisa tenaganya. Tidak ada aura kematian. Serangan mendadak sekte Tianju kemarin. Kami hendak mengerahkan pasukan untuk menyelamatkan. Tak disangka Kak Liang begitu perkasa. Hari ini 3 sekte berkumpul. Datang untuk memberi selamat. Hantu tua Liang kita semua lubah 1000 tahun. Kau merusak keseimbangan. Sumber daya sekte Tianju boleh kau simpan. Tapi 2 dari 3 urat spiritual besar harus diserahkan. 100.000 kultivator ini adalah ketulusan kami.
Ini perampokan terang-terangan. Ini ultimatum terakhir. Melihat ketiga dewa transformasi yang sok tahu ini, aku hanya merasa bosan. Tingkatannya berbeda. Melihat mereka seperti melihat tikus gat berebut makanan. Sudah selesai bicara. Aku bertanya, kau menjawab. Bahan benda ini. Pernah lihat? Apa itu? Tuan Tua Liang, jangan sok misterius. Kalau tidak serahkan urat spiritual hari ini, keluarga Liangmu jangan harap bisa bikin ulah. Bikin ulah. Kalau belum pernah lihat, mati saja. Segel lautan neraka Asura. Senior Liang, ampun. Aku rela menyerahkan jiwa dewaku. Menjadi pengikut keluarga Liang. Ini lautan kekacauan. Lembah Jatuh Peri berada di inti lautan kekacauan. Aku hanya punya sisa 3 tahun hidup. Setiap napas adalah hitungan mundur. Tempat ini sudah diambil alih oleh gerbang Shen Xiao dari wilayah tengah. Tidak peduli kau dari mana. Segera mundur sejauh 5.000 li. Kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Ini adalah pembersihan area terlarang sekte Shen Xiao. Cepat mundur kalian semua. Hanya tahap tengah, question. Dan tidak punya harta spiritual pelindung. Nggak kedengeran. Kalau nggak mundur pas aku hitung 3, tanggung sendiri akibatnya. Wilayah Zombian. Nggak pernah dengar. Akibatnya sendiri. Ini yang jadi andalanmu. Nggak mungkin. Kok bisa gini? Berani-beraninya kau menghancurkan pusaka suci sekte Shen Xiaoku. Pasang formasi, tangkap dia. Aku buru-buru.
Siapa kau sebenarnya? Seorang kultivator tahap tengah. Menghancurkan kapal harta karun tingkat 7 hanya dengan tubuh fisik. Ini jelas bukan kultivator fisik yang ada di alam roh. Liang Jiawen. Ternyata kalian mengincar kristal Taichu. Sayang sekali. Kalian datang terlambat. Tahun kultivasi, bayangan umur yang menipis. Akhirnya akan berakhir hari ini. Serap. Formasi kuno yang tersisa. Tahan aku. Pembentukan ulang. Terobosan batas fisik. Tiga tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 3000 tahun. Benteng 1000 tahun. Akhirnya pecah. Tahap akhir Guaxian. Penyempurnaan Guaxian. Umur 3000 tahun. Tulang Dao Hongmei. Penyempurnaan Guaxian. Saat ini, baru aku benar-benar punya modal untuk berdiri di antara semua dunia. Semut dunia bawah. Tubuh kosong rendah. Berani menghancurkan fondasi formasi Taiji Tianku. Mencuri emas Suanku. Tahap Fight Refining. Dan jelas bukan Fight Refining biasa.
Serahkan Taichu Xuanjing. Aku bisa memberimu keluarga Liang tempat yang terhormat. Kalian orang-orang dari atas. Apakah kalian semua suka omong kosong yang merendahkan? Berani sekali. Hahaha. Tidak perlu diprediksi. Mustahil. Tidak mungkin ada fisik seperti ini di dunia bawah. Segel lautan penjara asura. Telan aku. Turun kau. Adalah sisa kesadaran ilahi. Koordinat lintas batas yang terlampir. Tai Chi Heaven. Sumber daya yang dibutuhkan. Malam gelap 9 kehampaan. Tidak ada di alam bawah. Kolam alam loh. Terlalu kecil. Tidak bisa lagi menampung naga sejatiku. 3 tahun. Dalam 3 tahun, keluarga Liang akan menyatukan Yunya. Sang leluhur. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Batas 3 bulan telah berakhir. Sekte Tianjue, Sekte Xuanning, 3 kekuatan besar dari gerbang pedang gila. Semuanya telah disegel di gudang keluarga. Wilayah Yunyang, 172 urat roh kecil, 12 urat roh sedang. Semuanya telah ditancapi bendera formasi keluarga Liang kami. Tapi orang-orang dari lembah Yan Yue, berpura-pura patuh tapi membangkang. Peri Yan Yue, dengan alasan mengasingkan diri karena cedera parah, menunda penyerahan. Urat roh utama lembah Yan Yue, diam-diam masih meminta bantuan dari kekuatan di wilayah Zhongdian. Kakek leluhur Liang mohon pertimbangkan. Cucu tidak punya niat lain. Orang-orang dari Pavilion Xingyun di wilayah Zhongdian yang menghubungi lebih dulu. Cucu sama sekali tidak membalas mereka. Aku izinkan kamu bicara? Tian Feng. Cucu di sini. Selama 3 bulan aku tidak ada. Tanganmu jadi lembek. Aturan yang sudah ditetapkan tidak selesai. Untuk apa dipertahankan? Bawa orang-orang dari aula perang ke lembah Yan Yue. Pria bunuh semua. Wanita lumpuhkan kultivasinya. Masukkan ke tambang. Adapun dia,
Sampah seperti ini. Kau masih mau menyimpannya sampai tahun depan. Wilayah Yunyang. Hanya butuh satu suara. Yang tidak mengerti aturan. Langsung ratakan. Cucu tahu salah. Akan segera dilakukan. Benar saja. Pondasi yang bagus. Pas banget buat dijadiin jalan. Jian Jue tewas. Bawa kapal harta karun emas gue. Mati di pinggiran lautan bintang kacau yang tandus. Ketua Sekte, Tetua Lei pergi buat nyelidiki rahasia lembah peri jatuh. Yang bisa langsung musnahin Tetua Lei dan 38 orang terpilih. Minimal udah tahap dewa sempurna. Bahkan Monster Void Refining. Apa ini terlalu gegabah? Kepadatan energi sejati yang telah sempurna. Lebih dari 100 kali lipat dari tahap awal. Ditambah dengan tulang Dao Hongmen. Sekarang bahkan jika seorang kultivator tahap awal Void Refining berdiri di depanku, aku bisa menekannya secara langsung. Petunjuk tentang cairan Jin Yumi. Langsung mengarah ke wilayah tengah langit. Adalah tempat yang harus dituju selanjutnya. Kekuatan di wilayah tengah langit rumit. Terburu-buru mencarinya di sana. Tidak ada bedanya dengan mencari jarum di lautan kabut. Yang terbaik adalah jika seseorang secara sukarela memberikan petunjuk. Menghitung waktu. Orang-orang dari gerbang Shen Xiao seharusnya sudah tiba. Apa ini?
Apa ini tempatnya? Prajurit rendahan. Lumayan juga rupanya. Siapa kau? Tampar dia. Salam leluhur. Orang dari Zongtianyu. Kok pada nggak sopan gini sih? Kamu itu Liang Jiawen. Kamu bikin tetua sekte Sensiaoku pada tewas. Ambil pusaka penting sekteku. Hari ini aku diperintah untuk membereskan keluarga Liang. Menindas kalian. Nggak perlu alasan. Soalnya wilayah kalian ini, mulai hari ini, nggak bakal lagi marga Liang, ataupun yang namanya Yunya. Setelah hari ini, wilayah ini jadi milik sekte Sensiao. Banyak omong kosong. Tidak mungkin. Sekte Sensiao, penguasa wilayah Zongtian, terlalu lemah.
Penyempurnaan dewa. Tidak. Tubuh fisik ini sama sekali bukan teknik kultivasi tubuh yang bisa dimiliki alam roh. Kamu sebenarnya makhluk apa? Aku adalah orang yang seharusnya tidak kamu cari masalah. Segel lautan penjara Asura. Kunci. Kamu gak bisa ngalahin aku. Aku tetua hukuman dari Sekte Shen Xiao. Kalau aku kalah di sini, dua leluhur Void Refining dari Sekte Shen Xiao pasti gak akan diam aja. Kalau mereka gak nyamperin aku yang bakal nyamperin mereka. Penggeledahan jiwa. Wilayah Zongtian. Kolam dingin bulan ke-8. Ternyata sumber cairan 9 ke-8 dikontrol oleh Sekte Shen Xiao di area terlarang. Dapat tanpa usaha. Awalnya aku harus cari di wilayah Zongtian pelan-pelan. Sekarang targetnya udah jelas. Karena Sekte Shen Xiao udah datang sendiri. Nggak perlu lagi nunggu. Perintahkan aula perang. Segera kumpulin semua kultivator tingkat Golden Core ke atas. Hitung kapal perang dan perbekalan. Sang leluhur. Kita mau kemana? Wilayah Yunyang terlalu kecil. Tak cukup untuk menampung naga sejati dari keluarga Rouku. Kesepakatan 3 tahun dibatalkan. Besok pagi, aula perang berangkat. Serbu gerbang Shen Xiao di wilayah Zongtian. Atur sesuai peta formasi. Prioritaskan pemasangan komponen inti. Wilayah Zongtian terletak di pusat alam roh. Energi spiritual jauh lebih unggul dari wilayah Yunyang. Gerbang Shen Xiao menguasai 72 negara bagian utara, memiliki banyak sekte bawahan. Pinggiran Gunung Shen Xiao Tianshan, ada kota guntur surgawi. Aliran cahaya rute menuju jantung Sekte Shen Xiao, ditempati oleh 100.000 pasukan bawahan. 3 kultivator tahap awal Huashu berjaga. 30.000 li di depan, adalah kota guntur surgawi. Kota guntur surgawi, dilengkapi dengan formasi pemutus langit 10.000 guntur tingkat 7. Dinding kota dicor dengan besi ungu jantung misterius tidak bisa ditembus secara paksa. Haruskah kita mengirim mata-mata terlebih dahulu untuk mengganggu mata formasi? Tidak perlu. Keluarga Yunyang Liang. Prajurit rendahan dari daerah terpencil mana itu? Siapapun dia, berani menerobos wilayah Zongtian, langsung aktifkan formasi besi. Berhenti di situ. Mundur 10 li lagi. Segera buka pertahanan.
Kukira leluhur bakal beneran turun tangan. Tapi leluhur bahkan gak pakai jimat sakti. Cuma iseng ngeluarin jurus. Gerbang kota guntur langit. Langsung kebuka gitu aja. Ikut leluhur perang. Tinggal ngikutin aja. Kekuatan sakti leluhur. Langsung sikat gerbang langit ilahi. Orang dari wilayah Yunyang benar-benar berani datang ke sini. Sekelompok klan kecil dari alam bawah berani mengusik harimau. Lei itu bertugas tidak becus, membawa 18 pengawal awan guntur. Ternyata tidak bisa menekan sekelompok klan kecil Yunyang ini, malah membawa ke Gunung Tian. Membuka formasi guntur ilahi 9 langit. Tidak peduli cara licik apa yang digunakan Liang Jiawen. Selama dia masuk ke Gunung Tian, aku akan menggunakan ribuan guntur ilahi untuk menekannya di dalam Gunung Tian. Baiklah. Pergi. Gerbang Shen Xiao, pendeta agung generasi ke-40 Lei Wuji. Mohon leluhur keluar dari pengasingan. Keluarga Liang dari wilayah Yunyang telah mencapai gerbang gunung, mencari cairan roh di wilayah terlarang. Gelombang ini sudah menyentuh batas hukum. Formasi tingkat ini, bahkan jika seluruh orang di wilayah Yunyang bersatu menyerang selama 100 tahun, tidak akan bisa menghancurkan satu lapis pun. Seorang kultivator tahap awal Void Refining yang setengah mati. Liang Jiawen. Kamu bisa menahan Lei Ju. Hancurkan kota guntur langit. Memang punya beberapa trik. Tapi kamu pikir, dengan kultivasi puncak tahap dewa transformasi milikmu, bisa menghancurkan gerbang langit ilahi kami. Pertempuran besar tingkat 9. Fondasi wilayah tengah langit. Bukanlah klan kecil terpencil yang bisa mengerti. Sekarang berlutut. Serahkan teknik kultivasi tubuhmu. Aku bisa memutuskan. Hanya menekan setengah kekuatan tempur keluarga Liangmu. Setelah tulang Dao Hongmeng dibentuk ulang, belum ada kesempatan menguji tubuh fisik. Formasi tingkat 9 di depan mata. Pas sekali jadi batu ujian yang bagus.
Formasi Guntur Ilahi Sembilan Langit memiliki hukum pantulan balik bawaan. Tanpa menggunakan senjata sihir, langsung sentuh dengan tubuh fisik, akan tertelan oleh hukum anti perangkap. Tubuh Perang Xuan Huang. Tulang Dao Hong Meng. Benar-benar menekan hukum Guntur Ilahi di luar standar ganda. Robek untukku. Formasi besar milikmu. Hanya sekeras ini. Mustahil. Monster macam apa kau ini? Omong kosong sampai di sini. Tahap awal Void Refining. Tubuh fisik yang begitu mendominasi. Aku sudah hidup 8.000 tahun. Belum pernah melihat kultivator fisik sepertimu. Mundurlah. Cairan Jiu Yuming itu, untungnya menyangkut sekte atas Tai Jitian. Bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Tai Chi Langit. Bulan lalu, pikiran Dewa Pemurnian Tai Chi Langit baru saja dihancurkan olehku di Lembah Peri Jatuh. Menggunakan Tai Chi Langit untuk menindas orang. Sama sekali tidak berguna. Gerbang Shen Xiao ini, aku pasti akan memusnahkannya. Cairan Jiu Yuming. Aku mau. Orang-orang Tai Chi Langit turun. Aku akan tetap membunuh mereka. Sombong sekali. Di dalam domainku, hidup dan mati terserah padaku, bukan langit. Kau sebut ini hukum?
Kamu belum menguasai hukum. Bagaimana mungkin menghancurkan domainku? Kekuatan besar menciptakan keajaiban. Pernah dengar? Segel lautan neraka Shuro.